Salah sih. Nah, tapi ini bisa dibilang lumayan ngeri sih ya. Kalau misalnya kita lihat dari komposisi Dewa United bersama juga ada Geek Fam Junior yang sangat-sangat unik. Tapi kita masuk aja straight ke Land of Dawn untuk match ketiga pada hari ini, di mana Dewa United menggunakan tim composition yang sangat early game oriented ini. Kayak bisa dibilang juga ya, mereka nggak ada late game-nya nggak sih? Selain dari Esmeralda, mungkin that's it. Mereka benar-benar mau mendapatkan pressure, mendapatkan snowballing di area tengahnya. Tapi Geek Fam Junior juga dengan komposisi mereka nggak mau kalah di area early game. Ender sudah masuk ke arah bawahnya. Walaupun udah ada stun dari seorang Shaco, Geek Fam Junior berhasil melakukan cutting wave terlebih dahulu di menit pertama di arah bawah. Ya, galak banget di area bawah biar nggak bisa gerak cepat dari Fenrirnya, rotasi ke area tengah. Mengingat ini di tengah adalah Selena yang butuh rotasi, sementara Geek Fam udah akan dipanis dengan adanya Abyssal Arrow, tapi di area top lane-nya juga terjadi sesuatu. Manskui tumbang. Dewa United mereka berhasil mematahkan rotasi dari Geek Fam. Ya, selain daripada rotasi adalah orange buff yang sudah diambil juga oleh Lanaya. Jadi secara creepsnya ini udah dipegang oleh Dewa United. Dan 5 menit awal akan menjadi neraka pasti buat Geek Fam itu. Inilah masalahnya ya, kayak Geek Fam Junior dengan komposisi mereka sebenarnya kalau kita lihat dari on paper ya, on paper itu Geek Fam Junior harusnya kalah di area early game ya, tapi mereka coba untuk memaksakan tim fight, tapi di area atasnya Hans harus berhati-hati di mana Lanaya berhasil mendapatkan seluruh jungle yang di arah atas. Jadi lagi dan lagi ini udah merupakan sebuah snowballing, padahal kita baru masuk di menit 1 30 detik. Gold itu udah hampir 1000 loh. Apalagi dari junglernya si Hans bakal tertinggal ya untuk sisi levelnya. Ini bakal jadi level 5 lawan level 3. Apalagi buffnya dia dapetin 3 om. Makin cepat lagi dan sekarang di area top lane. Ketika goldnya berhasil dicolong, Geek Fam makin kehilangan satu persatu dari objektif ataupun resource yang mereka seharusnya bisa dapetin. Itu mahal sih goldnya ya, karena tadi retribution dipakai Hans buat dapetin gold buff. Diambil Altamis. Iya. Dan Turtle langsung spawn gitu. Jadi ini udah chain of destruction mungkin ya sekarang itu untuk Geek Fam Junior, di mana mereka itu kalau kita membahas di arah early game ini bakal susah banget untuk mereka kontrol ke arah Turtle. Karena pertama, Fandrel yang di arah bawah menggunakan Esmeralda bakal lebih unggul kalau dari laningnya melawan Cho. Shaco bersama juga dengan Case ini somehow bisa menang dari clear wave-nya dan juga bisa mendapatkan pressure di arah Turtle-nya. Dan sekarang Lanaya sudah maju, Wave Dragon digunakan tapi cuman karena Shaco. Masih Lanaya dengan kabelnya maju ke belakangnya. Masih ada Laura Luzura juga yang coba untuk melakukan damage di sini. Ender terpaksa untuk mundur dengan Shenpu, tapi akhirnya belum ada kill di sini, di mana bisa Arrow berhasil kena, dan itu dia kill pertama di dalam team fight ini bersama juga Turtle yang sudah diamankan tapi oleh Hans loh. Iya, masih bisa untuk ngedapetin sesuatu. Dan Geek Fam mereka main galak pula, gak takut ketika sadar bahwa damage dari Lanaya gak sebesar itu. Di early game seperti ini dia udah pakai cutthroat, udah pakai segalanya, dia sat-sat, gak ada yang tumbang. Iya, soalnya dari Geek Fam sendiri mereka punya hero yang lumayan sustain tadi, Martis ya kan. Dan decimate-nya juga tadi nyaris buat bisa dapetin Lanaya. Untungnya masuk ke dalam rumput. Dan di sini kita ngeliat kalau Geek Fam walaupun mereka nggak berhasil ngedapetin trading kill, tapi mereka ngedapetin Turtle yang mana bisa at least ngedongkrak dari segi net worth, membantu mereka perlahan tapi pasti. Dari tim Dewa pun kayak mereka nggak panik, mereka tahu kapan harus mundur, nggak memaksakan keadaan. Sekarang mereka bisa ngeriset lagi, mulai lagi dari tengah. Dan usaha ganking dari Geek Fam maju ke area depan. Ndar belum bisa menendang siapapun. Flicker udah dipomol, tapi nomor Blast akan di set up tanpa adanya combo Flicker, sehingga semuanya masih aman ngedot satu sama lain dari ultimate-ultimate-nya. Kalau kita lihat dari tadi ya, mungkin dari Turtle-nya sebenarnya execution dari Dewa itu udah bagus. Dari mereka set up-nya gimana, tapi ini dimana bisa dibilang salah satu kekurangan lah ya dari draftnya Dewa itu apa? Ketika mereka udah menggunakan semua ability-nya untuk clear pertama, udah that's it. Mereka kalau misalnya mau clear lagi itu bakal susah banget. Dan kalau kita lihat tadi, Lezura bersama juga Manskui berhasil untuk clear habis wave yang pertama itu, dan mereka berhasil untuk membuka di arah atas di sana. Jadi lebih gampang loh masuknya. Karena Selena ini juga ya selain dari kill pressure yang mereka bisa taruh, that's it. Wave pressure-nya masih dikontrol full oleh Geek Fam Junior di arah tengah. Ya, dan dari Dewa sendiri mereka kalau di early ya ini memang ngandalin dari burst-nya juga. Kalau burst-nya udah habis ya udah mereka gak punya source sama sekali karena Esmeraldanya masih farming. Popol Kupanya juga masih farming. Nanti kalau untuk tim fight besar nih 15 menit ke atas, nah waktu Esmeralda dan Popol udah join baru kita melihat nanti kekuatan sesungguhnya dari Dewa United. Sedangkan untuk Geek Fam, chance mereka ini sebenarnya ada kalau lawannya tinggal 1/4 HP. Nah, itu nanti ultimate-nya Martis, Decimate.
fungsi banget kan, kita tahu kan, sekali colok tas 2 kotak hilang, 2 kotak 3 Habis. kotak habis, udah cari lagi yang lain, dapat movement speed, cari lagi yang lain, tusuk lagi semuanya, gembosin ban. Dan memang itu yang dicari, dan belum ada peluang tadi buat Geek Fam untuk menciptakan situasi seperti itu karena damage mereka juga masih belum ada. Bener. Dan balik lagi ke dalam game, kita lihat sekarang rotasi ke Dewa. Ada di area top lane, Geek Fam Renesmi berusaha menahannya, melakukan defense, sedangkan Lanaya lini belakang dari Geek Fam mulai dihabek-habek, tapi steel cable-nya nggak bisa langsung on point, dan sehingga dia udah kehabisan energi, harus balik dulu deh. Iya bener. Lagi-lagi Dewa United coba untuk melakukan play yang proaktif di arah atas. Tapi inilah masalahnya. Kalau sebagai seorang Papuan Kupa yang menang di dalam lane-nya, tapi ternyata di arah bawahnya masih ada play yang dilakukan oleh Endar. Maju ke depan menggunakan Jit Kundonya. Fenrir bakal menjadi target operasi sekarang. Tapi tidak ada follow up-nya. Wizard Dragon digunakan, dan Lanaya pun yang berhasil melakukan damage steel cable-nya. Hampir sangat-sangat fatal di sana, di mana Lezura bisa melakukan damage dan juga melakukan zoning sekarang dengan Geek Fam yang unggul jumlah. Dewa United harus berhati-hati di dalam turtle fight kedua. Memasuki Artel Pit Dewa, mereka sabar banget melakukan set minum 2 sebagai dari 2 langsung disambut oleh adanya Fanny dengan steel cable, cutthroat semua di pop up, 2 member dari tim Geek Fam hilang. Mereka masuk ke area turtle tanpa ngecek busnya terlebih dahulu, membuat Dewa bisa nge-set up warrior dengan sangat enak. Wow, itu menjadi salah satu bawah fatal performance dari Geek Fam Junior yang udah mendapatkan keunggulan jumlah, tapi one mistake di mana seorang Shaco yang dari tadi itu udah pop in Numenon Blast-nya di dalam bush gak kebuka, akhirnya dengan flickernya bisa dikombo, dan combo lah terjadi dari komposisi Dewa United. Ya, dan bahkan tadi charge dari Shaco juga connect ke arah dari Lunox-nya. Dan silakan teman-teman semuanya langsung scan barcode untuk melihat schedule dari MPL, karena kita akan Everydays Mobile Legend. Tuh, ada tanggalnya. Sampai 24 April. Catat berarti Catat. nggak ada weekend-weekend kemana-mana. Mending nonton MPL aja, nobar bareng. Kemana-mana juga sambil nonton gitu kan. Lagi di mana-mana sambil nonton. Tapi di sini Geek Fam Junior juga bisa dibilang juga at this point mereka kesusahan di dalam jungle sendiri. Walaupun Hans coba untuk mendapatkan pressure di sini ke arah Fenrirnya, tapi itu sebuah Esmeralda yang masih memiliki Purify juga di arah atas. Papuan Kupanya bisa menggunakan kesempatan ini untuk menghancurkan turret. Dan begini, udah 5.000 gold lead yang diamankan oleh Dewa United di menit yang ke-6. Dan gak cuma 5.000 sih Mirko, kita lihat dari segi point kill, Geek Fam belum bisa menukarkan apapun, gak ada trading kill. Sehingga Dewa semakin bebas lagi, mereka gak takut apapun, mereka ngelakuin inisiasi pun gak bisa dibalas oleh tim Geek Fam, gak terpanis. Tapi mereka ingin melakukan sesuatu, maju ke area depan, The Way of Dragon karena Altamis gak ada follow up-nya. Sekarang dibalas, Numenon Blast akan di set up, gak butuh itu, Ndar langsung ter-take down tanpa adanya bala bantuan dari pemain tim Geek Fam lainnya. Gimana ya kalau kita lihat Geek Fam Junior tuh, mereka itu sering banget memaksakan play, padahal at this point sebenarnya mereka harus coba untuk cari trade mungkin di arah atas mirroring. Di sini kan Dewa United yang udah proaktif di dalam mapnya, mereka juga udah kontrol mapnya. Mereka arah bawah, Geek Fam Junior mereka nggak boleh kebawa gameplay dari Dewa United ya. Di sini Esmeraldanya juga berdansa terus dia. Iya, berdansa terus di arah atas juga udah unkillable. Coba kita lihat apakah masih bisa di take down di sini, di mana Renesmi maju menggunakan knockout strike ya. Tapi lagi dan lagi inilah dia masih ada Purify gitu loh. Dan Geek Fam tuh tahu loh, itu Esmeralda sendirian. Semua pemain Dewa kelihatan di map, di bawah, di tengah. Tapi mereka yang bertiga aja nggak bisa untuk nge-take down Esmeralda. Ya, karena dari sisi item juga mereka belum cukup ya. Secara statistik tadi kalau kita bahas adalah Geek Fam, mereka suka teamfight dan terlihat mereka selalu kumpul jadi satu, mereka cari satu hero dan itu nggak membuahkan hasil. Iya, Manskoy coba untuk kabur di sini tapi langsung bisa di lockdown menggunakan flickernya untuk kabur. Akhirnya masih ada Dragon yang digunakan oleh seorang Dar untuk membawa Shaco balik, dan itulah dia kill yang pertama yang langsung diamankan oleh Geek Fam Junior, tapi langsung ditukar begitu saja oleh seorang Fenrir. Hans pun maju ke depan dan masih bisa melakukan dodging, tapi Lanaya dengan steel cables-nya coba untuk mendapatkan re-engage. Ini cutthroat-nya tidak kena dan akhirnya bakal cuma seorang Lezura yang terpaksa untuk menggunakan Brilliance of the Order untuk kabur, tapi itu pertukarannya 1-1. Ya, tim Dewa berusaha untuk nge-trade dan ngedapatin lebih, cuma nggak bisa. Geek Fam mereka kuat juga dilihat di menit segini. Dari segi durability kita nggak perlu heran. Mereka punya durability yang sangat besar dan Geek Fam berada di posisi yang maju nggak bisa. Defense juga gini, di splitin.
Gak cuma ada Fanny tapi juga ada Popol Kupa yang bisa masuk ke area manapun. Esmeraldanya juga nge-split. Dan sekarang di area jungle maju ke area depan. Dar berusaha untuk melakukan inisiasi. Tapi flicker digunakan untuk kabur. Dominant Blast sebagai gantinya. Dari portal coilnya dibuka. Semuanya di pop up. Hans pasti bisa selamat. Semua resource kayak udah kita lihat keluar. Tapi belum ada yang tumbang. Sama-sama udah bisa saling membaca permainan satu sama lain. Kena arrow, Hans? Oke, pasti bisa kabur juga. Tapi ya, reset untuk Dewa ya. Karena untuk lore-nya juga bakal spawn setelah ini. Dan juga dari si Lanaya ini butuh untuk mendapatkan purple buff. Tapi memang dari Geek Fam ini tertekan habis-habisan. Bahkan sampai purple buff-nya gitu. Iya bener, nah ini masalahnya, Altamis langsung dicang begitu saja damage-nya. Shaco pun di arah atasnya harus dipukul mundur di sini. Dimana Dewa United coba untuk melakukan invading ke arah jungle musuhnya dan berhasil sih. Orange buff-nya sudah didapatkan dan di sini juga sekarang purple buff juga. Mereka langsung menuju ke arah lord-nya. Abyssal arrow-nya kena dan begitu saja frontliner dari Geek Fam Junior bakal langsung ditumbangkan. Renesmee maju ke depan menggunakan knockout strike tapi flickernya digunakan secara defensif. Double kill sudah diamankan oleh Altamis di sini. Killing spree juga. Seorang Kiss. Abyssal arrow-nya yang bisa prediksi flicker dari seorang Lezura yang menggunakan Brilliance untuk order tapi langsung di lockdown dan begitu saja 4 ditukar untuk 0 dari Dewa United. Ya akan membuat open lord sekarang. Tapi kerugian banget tadi. Untuk Geek Fam mereka mau coba untuk kontes lordnya dan ternyata dibalikin begitu saja. Dan presisi yang sangat manis diperlihatkan oleh Case tadi ya. Memprediksi ke arah mana itu konflik tadi. Masih kena. Itu antara jago atau hoki gitu ya? Atau mungkin dua-duanya? Dua-duanya. Dua-duanya. Gila sih memang. Dia lempar, tiba-tiba Lezuranya itu kayak ada lagi sana gitu, lagi ada di sana. Hello. Dewa, mereka punya keunggulan yang sangat besar. Meskipun 10 Lord sudah berada di tangan mereka, mereka nggak mau untuk melepasin cekekan yang udah diberikan kepada Geek Fam. Ini pressure tak henti-hentinya, mereka menduduki jungle milik tim Geek Fam. Geek Fam pun kayak mau farming aja, nggak ada yang sendirian. Iya. Ada sih, tapi itu pun nggak farming, cuma Ngeliatin memantau. doang ya, memantau ya. Iya. Memantau dari kejauhan. Dan Esmeraldanya Fenrir bebas banget dari tadi. Ada 2 orang, ada 3 orang ya dia sebodo amat. Bahkan dia sengaja ada di depan untuk buat Stardust Dance-nya. Dan levelnya dia bahkan sama kayak jungler milik tim Geek Fam, sehingga dari segi level item superior semua dari tim Dewa. Calling Star udah dibuka maju ke area depan, Brilliance of Order dibuka, memilih untuk kabur dari tim Geek Fam. Dewa dengan 1 lord saja ternyata nggak cukup untuk mereka masuk ke area inhibitor milik tim Geek Fam. Lanaya nggak lupa terhadap wave management yang diperhatikan, mereka mau 3 lane-nya di-push secara bersamaan. Mungkin dari itu ya, dari push dengan Lord pertama ini bisa dibilang agak kurang disiplin, dimana mereka itu langsung pushnya dari 1 wave doang. Mungkin mereka memaksanya ke arah team fight. Tapi dengan itu, di sini dimana Geek Fam langsung bisa melakukan defense-nya, di sini dimana bisa arrow dan semuanya sudah dilepaskan. Masih ada Immortality yang di trade begitu saja. Shaco coba untuk kabur, tapi akhirnya bakal ada pertukaran 1 untuk 1 di arah atasnya juga. Lanaya melakukan clearing wave-nya, Fenrir masih bisa kabur. Dan akhirnya defense yang dilakukan oleh Geek Fam Junior berhasil. Tidak ada base turret yang diamankan oleh tim Dewa United. Tapi itemnya di sini Om Wawa silakan. Yes, dari sisi item juga Bloodlust for X Melvic Roar ini udah sakit banget pedas buat Lanaya. Tapi aku pengen lihat dari Esmeraldanya sih, karena memang Stardust Dance-nya yang sakit ini karena udah ada Enchanted, Oracle, cooldown reduction, extra shield, Domi Ice, ada Dreadnought Armor juga. Lihat itu Fenrir, dansa terus nggak mau pulang. Iya bener banget, Renesmee masih bisa melakukan flickernya dimana Falling Star Moon gak kena. Dan akhirnya Geek Fam Junior yang berhasil mengamankan orange buff-nya. Hans sekarang coba untuk melakukan rotasi ke arah purple buff. Tapi Lanaya yang berhasil menggunakan steel cables-nya untuk datang terlebih dahulu. Geek Fam Junior coba untuk membuka map-nya, tapi udah Shaco yang maju ke arah depannya. Abyssal Arrow pun tidak bisa kena, tapi akhirnya cuma digunakan sebagai zoning aja di sini. Ya, Lanaya dia hanya berpindah dari satu ke tempat lainnya untuk nge-clearing minion terlebih dahulu. Pemain dari Dewa nggak mau gegabah, memilih menunggu Lord yang kedua hadir karena tinggal beberapa detik lagi nih Lord bisa membantu mereka dan Geek Fam bisa buat nge-fight ini menurutku. Ya, tapi ini bahaya banget karena dari Case sendiri dengan Selinanya berulang kali trapnya ngelihat posisi musuh ada di mana, arrow-nya bisa connect karena kerjasama bersama dengan Shaco. Jadi 1 charge di belakangnya pasti nyusul juga misal arrow. Dan ini yang membuat dari Geek Fam mereka susah untuk bisa maju karena mereka harus ngebersihin Fenrir dan juga Shaco untuk di garis depan. Tuh, tabrak lagi, digigit, kena arrow, lengkap semua. Udah deh, begitu saja itu Paket, gimana ya, memang paket hemat, paket lengkap itu mah. Trap.
Arrow. Trap, Arrow, bite them stun, Kupa. shackle, bite them Kupa, udah langsung menghilang. Oh no, dia aja nggak bisa gerak kemanapun. Flicker aja nggak bisa dia gunakan. Dan tanpa adanya Ndar, tanpa adanya Hans juga, pemain Geek Fam nggak akan bisa untuk ngekontes dari segi Lordnya, dari segi item level. Mereka masih ketinggalan dengan tim Dewa. Mereka makin percaya diri lagi untuk menggebrak area inhibitor milik tim Geek Fam. Tapi gimana ya? Yang kena juga tadi Chow sih, dan Chow kalau kita lihat langsung hilang seperti apalagi yang tipis-tipis Nah ya. itu dia. Soalnya kalau kita ngomongin ini ya, damage output juga dari Geek Fam Junior sebenarnya belum nyampe gitu kan. Kayak mereka itu sekarang lagi rely banget ke arah Lezurani. Tapi dia itemnya juga belum. Shaco udah melakukan flanking yang sangat baik di sini, menggunakan flickernya juga untuk melakukan combo di sana, di mana Manskui bakal langsung ditembakkan begitu saja. Endar yang coba untuk kabur, masih ada steel cables dari seorang Lanaya. Itu bakal menjadi pertukaran 2 untuk kosong flicker ke arah depan dengan item Kupanya. Berhasil mendapatkan 1 double kill juga. Dan Renesmee adalah salah satu member yang masih bisa survive di dalam teamfight-nya. Apakah dia bisa melakukan defense di sini di dalam posisi 1 lawan 4, maju ke depan menggunakan knockout strike, tapi udah ada pukulan dari seorang Popol and Kupa menuju ke base-nya, dan itu bakal menjadi 1-0 yang sangat dominan loh, sangat dominan dari Dewa United. Terlihat mereka bisa dari awal ngantikin semua pergerakan dari tim Geek Fam.